Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama Nuzulul Tazkiyatun dengan NIM 193111049, yang kedua dengan Muhammad Amar Tamirin dengan NIM 193111050, dan yang terakhir ada saya Nana Oktaviana dengan NIM 193111071. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penelitian tindakan, penelitian eksperimen, dan penelitian ex post facto. Berikut kami paparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian yang berorientasi pada tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu kelompok objek penelitian atau pemecahan masalah dan mengamati keberhasilan atau akibat dari tindakannya, sehingga diperoleh hasil yang lebih baik dari tindakan lanjutan yang bersifat penyempurnaan atau penyesuaian tindakan dengan melihat kondisi dan situasi. Nah, di sini kita mengambil dua dari para ahli. Yang pertama yaitu Newman. Penelitian tindakan adalah jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk mempromosikan perubahan sosial atau tujuan sosiopolitik. Yang kedua yaitu Maurice Taylor. Penelitian tindakan adalah penelitian praktis atau penentuan tindakan berdasarkan penelitian. Oleh karena itu, tindakan yang dipilih telah dibuktikan melalui penelitian. Kemudian, tujuan penelitian tindakan. Tujuan dari penelitian tindakan secara umum itu dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memperoleh informasi yang objektif guna membenarkan kebijakan atau kegiatan yang telah dibuat. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan dan tindakan yang akan datang. Yang ketiga, untuk membenarkan penundaan tindakan dan tidak mengambil tindakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu merangsang petugas pelaksana ke arah yang lebih dinamis dan meningkatkan implikasi berbagai alat untuk mencapai tujuan. Kemudian, landasan teori penelitian tindakan. Teori yang melandasi penelitian tindakan ada dua, yakni teori penelitian tindakan kritis dan penelitian tindakan praktis. Nah, yang pertama yaitu teori penelitian tindakan kritis. Teori ini memberikan perhatian terhadap pencerahan, pembebasan individu dari aturan ketat, kebiasaan, birokrasi, berpartisipasi secara demokratis dalam proses reformasi. Teori ini merupakan bagian dari teori pasca-modern yang melihat kebenaran itu relatif, kondisional, dan situasional. Pengetahuan dihasilkan oleh penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua, teori penelitian tindakan praktis. Teori ini lebih mengedepankan perbuatan atau tindakan, komitmen untuk terus melakukan perbaikan penentuan keputusan yang didasarkan atas pengalaman sendiri serta kondisi setempat. Kemudian, langkah-langkah dalam penelitian tindakan. Langkah-langkah pokok dalam penelitian tindakan yang pertama yaitu merumuskan masalah dan tujuan penelitian bersama-sama antara peneliti dan pekerja praktis serta decision maker. Yang kedua, himpun data yang tersedia tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah ataupun metode-metode dalam melakukan studi kepustakaan. Yang ketiga, rumuskan hipotesis serta strategi pendekatan dan pemecahan masalah. Yang keempat, buat desain penelitian serta rumuskan prosedur, alat, dan kondisi di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Yang kelima, tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, serta teknik-teknik analisis yang digunakan. Yang keenam, kumpulkan data, analisis, beri interpretasi, serta generalisasi dan saran-saran. Kemudian yang terakhir yaitu laporkan penelitian dengan penulisan ilmiah. Oke, saya akan melanjutkan dari sahabat Nuzulul, yakni penelitian eksperimen. Yang pertama, kita tertuju pada pengertian penelitian eksperimen. Mungkin sudah tertera pada PPT.
Menurut Borg and Gall tahun 1983, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling bisa diandalkan keilmiahannya, paling valid dan paling benar adanya, karena dilakukan dengan pengontrolan secara intens terhadap variabel-variabel pengganggu dari luar yang dieksperimenkan. Kemudian Emory menyatakan bahwa penelitian eksperimen merupakan bentuk khusus investigasi yang digunakan dalam menentukan variabel-variabel apa saja serta bagaimana untuk interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, definisi lain menyebutkan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada, sehingga perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian treatment atau perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian yang kemudian diamati atau diukur dampaknya. Kemudian penelitian eksperimen merupakan penelitian kausal yang pembuktiannya diperoleh dengan komparasi atau perbandingan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol atau kondisi subjek sebelum diberikan perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan, menurut Jaydun pada tahun 2011. Untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang tercipta antara variabel, maka digunakanlah penelitian eksperimen, yang juga akan digunakan untuk meneliti pengaruh satu perlakuan tertentu terhadap sebuah variabel dibandingkan dengan variabel lain dengan perlakuan yang berbeda. Dari berbagai definisi di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa metode eksperimen mengandung hal sebagai berikut. Yang pertama, suatu penelitian yang berusaha melihat hubungan sebab akibat dari satu atau lebih variabel independen dengan satu atau lebih variabel kontrol. Kemudian yang kedua, peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel independen. Di sini manipulasi berarti merubah secara sistematis sifat variabel bebas sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga, mengelompokkan subjek penelitian ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dalam desain klasik, kelompok eksperimen adalah kelompok subjek yang akan dikenai perlakuan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlakuan atau treatment di sini mengenakan variabel bebas yang sudah dimanipulasi kepada kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok kontrol sendiri itu subjek yang tidak dikenai perlakuan. Jadi pada kelompok kontrol ini subjeknya tidak dikenai treatment sama sekali. Kemudian yang keempat, membandingkan kelompok eksperimen yang dikenai perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Lanjut, yang terakhir, pengaruh hubungan sebab akibat antara variabel independen dengan variabel yang diperoleh dari selisih skor observasi masing-masing kelompok tersebut. Itu menurut Setyanto pada tahun 2013. Nah, dari kesimpulan yang bisa kita tarik terdapat 5 pokok tadi. Lanjut ke tujuan penelitian eksperimen. Tujuan umumnya untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu pada gejala kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain dengan menggunakan metode yang berbeda. Contohnya percobaan di bidang pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi atau membuktikan dampak dari proses pendidikan. Pembelajaran untuk memecahkan masalah terhadap prestasi belajar dan kemampuan komunikasi matematika pada siswa SMP, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan metode konvensional. Nah, bisa lagi teman-teman mungkin mengambil contoh percobaan di bidang ekonomi bertujuan untuk menyelesaikan atau membuktikan atau mengumpulkan data yang valid
dari dampak naik turunnya keuangan misalkan daerah. Nah, ya ini pada hal ini untuk memecahkan masalah terhadap mungkin naik turunnya keuangan pada daerah tersebut. Kemudian selanjutnya tindakan di dalam eksperimen tersebut disebut treatment atau perlakuan tadi, dan didefinisikan sebagai semua tindakan, semua variasi atau kondisi yang akan dievaluasi atau diketahui pengaruhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi tidak terbatas pada mengukur atau mendeskripsikan atas pengaruh treatment atau perlakuan yang dicobakan, tetapi juga untuk menguji tingkat signifikasinya. Dalam arti kebermaknaan atau berarti tidaknya pengaruh tersebut jika dibandingkan dengan kelompok yang sama tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Jadi dari eksperimen tersebut bisa untuk menguji tingkat naik turunnya atau grafik baik dari kelompok yang sama tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Itu bisa untuk menguji tingkat signifikasinya. Yang ketiga, materi yang ketiga, karakteristik penelitian eksperimen. Nah, berikut ini mungkin sudah tertera di PPT, ada 4 pokok-pokok penting. Yang pertama metode eksperimen, yang kedua metode eksperimen menjadikan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling bisa menguji proposisi relasi sebab akibat atau paling bisa memenuhi validitas internal. Nah, yang kedua, metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding jenis penelitian yang lain. Kemudian yang ketiga, metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Kemudian yang keempat, adanya komparasi sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenai treatment dengan kelompok yang tidak dikenai treatment atau perlakuan. Jaidun tahun 2011. Nah, itu tadi karakteristik penelitian eksperimen yang membedakan dengan penelitian positivistik lainnya. Nah, adapun yang keempat, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen sendiri. Yang pertama, memilih dan merumuskan masalah. Kemudian yang kedua, memilih subjek yang dikenai perlakuan maupun yang tidak dikenai perlakuan. Yang ketiga, memilih desain penelitian eksperimental. Yang keempat, mengembangkan alat ukur. Yang kelima, melakukan prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang terakhir, ketujuh, menarik kesimpulan. Nah, untuk yang pertama itu sudah termasuk menguji cobakan perlakuan apa serta dampak yang ingin dilihat. Jadi memilih dan merumuskan masalah seperti kita melihat uji coba yang terlaksana, dilihat dari dampak yang ingin dilihat. Kemudian yang kedua tadi, memilih subjek yang akan dikenai perlakuan ataupun yang tidak. Itu karakteristik yang penelitian eksperimen kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus memilih desain penelitian eksperimental yang benar-benar berbobot. Kemudian yang keempat, mengembangkan alat ukur. Di sini mengembangkan alat ukur sendiri harus sesuai dengan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena
Karakteristik yang kelima, melakukan proses prosedur penelitian dan pengumpulan data. Nah, pada langkah-langkah yang kelima ini tadi, prosedur penelitian harus valid dan pengumpulan data harus sesuai dengan apa yang dilihat dan dieksperimenkan. Kemudian yang keenam, menganalisis data-data yang sudah terkumpul tadi. Baru yang ketujuh, kita menarik kesimpulan bagaimana dan seperti apa eksperimen yang berjalan tadi. Baiklah, mungkin cukup itu. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Presentasi selanjutnya atau materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kita, sahabat Nana. Terima kasih. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada penelitian ex post facto. Yang pertama, pengertian dari penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto adalah salah satu dari berbagai jenis penelitian, baik penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Menurut Nasution 1992 mengemukakan bahwa penelitian ini merupakan upaya pengkajian yang cermat, teratur, dan tekun terhadap suatu masalah. Istilah ex post facto sendiri menunjukkan bahwa perubahan variabel bebas telah terjadi. Peneliti dihadapkan pada masalah bagaimana menentukan penyebab dampak yang diamati. Penelitian ex post facto sendiri yaitu penelitian setelah kejadian itu terjadi atau setelah terjadinya fakta. Nah, apa sih tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ex post facto sendiri yakni untuk mengetahui penyebab terjadinya perubahan tingkah laku, gejala atau fenomena yang diakibatkan oleh peristiwa, tingkah laku, atau kejadian dari hal yang menyebabkan seluruh variabel independen atau bebas berubah. Nah, selanjutnya ada karakteristik penelitian ex facto. Karakteristik di sini ada 5. Yang pertama ialah data dikumpulkan setelah semua peristiwa terjadi. Maksudnya di sini ketika mengumpulkan data, yaitu data dikumpulkan setelah semua peristiwa itu terjadi. Jadi setelah adanya peristiwa, setelah adanya kejadian, kita baru mengumpulkan data tersebut. Kemudian yang kedua, variabel terikat ditentukan terlebih dahulu, kemudian runtut ke belakang menentukan sebab, hubungan, dan makna. Kemudian karakteristik yang ketiga ialah penelitian eksperimental dan ex post facto dasar logika yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu menentukan validitas empiris. Kemudian yang keempat, perbedaan antara penelitian eksperimen dan ex post facto adalah tidak ada kontrol langsung variabel bebas dalam penelitian ex post facto. Dan karakteristik yang terakhir yakni penelitian ex post facto dilakukan jika dalam beberapa hal penelitian eksperimen tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penelitian ex post facto. Yang pertama ada kelebihan penelitian ex post facto. Kelebihan di sini ada 3. Yang pertama, sesuai dengan keadaan yang tidak bisa dilakukan menggunakan penelitian eksperimen. Yang kedua, informasi mengenai sifat fenomena apa yang terjadi, menggunakan apa kejadiannya, pada bawah kondisi apa fenomena terjadi, dan pada sekuensi dan pola seperti apa fenomena itu terjadi. Kemudian yang ketiga, kemajuan pada teknik statistik menciptakan desain ex post facto lebih bertahan. Selanjutnya adalah kekurangannya. Kekurangan di sini ada beberapa. Yang pertama, kurang terkontrolnya terhadap variabel bebas. Yang kedua, sulit memastikan apakah faktor-faktor penyebab sudah dimasukkan dan diidentifikasi. Yang ketiga, tidak terdapat faktor tunggal yang menjadi sebab suatu dampak. Yang keempat, suatu fenomena mungkin bukan saja output dari sebab yang banyak, namun juga dari satu sebab dalam satu hal yang berdasarkan sebab yang lain. Yang kelima, apabila interaksi antara dua variabel ditemukan, sulit menemukan mana yang sebab dan mana yang akibat. Yang keenam, kenyataan yang menerangkan bahwa dua atau lebih faktor berhubungan tidak mesti menyatakan hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, mengklasifikasikan subjek kepada kelompok dikotomi atau contohnya yang berprestasi dan yang tidak berprestasi.
untuk tujuan komparasi penuh dengan masalah. Dan yang terakhir, sulit menempatkan kelompok subjek yang sama pada segala hal kecuali pemaparan mereka terhadap satu variabel. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan penelitian ex post facto. Yang pertama ada perumusan masalah. Rumusan masalah di sini, rumusan masalahnya yang ditetapkan harus mengandung sebab bagi munculnya variabel dependen yang diketahui dari output penelitian yang pernah dilakukan atau penafsiran peneliti terhadap output observasi fenomena yang diteliti. Masalah penelitian ini bisa berbentuk pernyataan hipotesis atau tujuan. Nah, rumusan hipotesis digunakan bila sifat dasar perbedaan bisa diprediksi oleh peneliti sebelum data dikumpulkan. Sedangkan rumusan pernyataan tujuan dipakai apabila peneliti tidak bisa memprediksi perbedaan antar kelompok subjek yang dibandingkan dalam variabel tertentu. Yang kedua ada hipotesis. Setelah masalah dirumuskan, peneliti harus sanggup mengidentifikasikan tandingan atau cara lain yang mungkin bisa menerangkan hubungan antar variabel independen dan dependen. Yang ketiga ada pengelompokan data. Penentuan kelompok subjek yang akan dibagi, pertama-tama kelompok yang dipilih harus mempunyai ciri yang menjadi konsen penelitian. Selanjutnya, peneliti menentukan kelompok yang tidak mempunyai ciri tadi atau tidak sinkron tingkatannya. Yang keempat ada pengumpulan data. Nah, pada pengumpulan data di sini hanya data yang dibutuhkan atau diperlukan untuk dikumpulkan, baik yang berhubungan dengan variabel dependen juga berkenaan dengan faktor yang dimungkinkan munculnya hipotesis tandingan. Lantaran penelitian ini mengusut fenomena yang telah terjadi, seringkali data yang dibutuhkan telah tersedia sehingga peneliti tinggal menentukan sumber yang sesuai. Di samping itu, berbagai instrumen misalnya les, angket, interview bisa dipakai untuk mengumpulkan data bagi peneliti. Selanjutnya ada analisis data. Teknik analisis data yang digunakan serupa dengan yang digunakan pada penelitian diferensial maupun eksperimen, di mana perbandingan nilai 6 variabel dependen dilakukan antar kelompok subjek atas dasar faktor yang menjadi konsen. Hal ini bisa dilakukan menggunakan teknik analisis UGT, independen atau ANAVA, juga tergantung menurut jumlah kelompok dari faktor tersebut. Apapun teknik analisis statistik inferensial yang digunakan, umumnya analisis tersebut diawali menggunakan perhitungan nilai rata-rata atau mean dan standar deviasi untuk mengetahui antar kelompok secara deskriptif. Dan yang terakhir ada penafsiran hasil. Penyebab sebab akibat pada penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati. Karena apa ya, kualitas hubungan antar variabel independen dan dependen sangat tergantung pada kemampuan peneliti untuk menentukan kelompok perbandingan yang sejenis dan keyakinan bahwa munculnya hipotesis tandingan bisa dicegah. Nah, demikian presentasi atau penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.